Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu ini udah capek berduduk nih. Saya sekarang akan mengajak berdiri, jadi kita akan yel. Kalau saya bilang, apa kabar Sluk? Baik-baik, luar biasa. Siap ya? Mohon izin untuk berdiri semuanya, biar perenggangan sekalian. Kita mulai ya. Tangannya di kepala. Apa kabar Sluk? Baik-baik, luar biasa. Apa kabar Sluk? Baik-baik, luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Alhamdulillah sudah renggang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita cintai Dea Guru Dr. Andus Haji Zulkifli Daud selaku tokoh agama dengan seluruh para alim ulama di Kecamatan Sluk yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan para wakil ketua yang luar biasa yang selalu berada di tengah ibu ketuanya. Ini saya punya istri ini satu-satu juga ini, Ibu Neni Apriati selaku Ketua GW Kabupaten Sumbawa Barat. Terima kasih selalu mendampingi saya. Yang saya hormati Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat yang sempat hadir, saudara saya, kolega saya, Bapak Dr. Andus Saprudin, anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat. Yang saya hormati Pak Asisten 1 Setda Kabupaten Sumbawa Barat. Yang saya hormati, ini ada Pak Jainal ini. Pak Jainal sekarang Kapolsek Sluk ya. Silakan berdiri Pak Jainal. Ini Kapolsek baru ini. Insyaallah Pak Upik ini akan bekerja luar biasa dengan Pak Jainal. Beliau ini adalah Kasih Tipikor Polres Kabupaten Sumbawa Barat kemarin yang alhamdulillah dilantik menjadi Kapolsek Kecamatan Sluk. Silakan duduk. Luar biasa beliau ini. Jadi kalau orang macam-macam mau korupsi, beliau lebih kenal dari mata dan tindakannya. Yang saya hormati Pak Koramil atau yang mewakili Dandim 1628 Kabupaten Sumbawa Barat. Rekan saya Beni Tanaya selaku staf khusus Bupati Sumbawa Barat. Para kepala dinas, ibu kepala dinas, kepala badan, staf ahli, staf khusus Bupati Sumbawa Barat yang saya hormati. Ini camat yang luar biasa ini. Tadi saya lihat mau ngomong aja susahnya minta ampun. Sangat-sangat nervous dan grogi. Karena begitu antusias melihat para aparatur sipil negara dengan seluruh para agen dan masyarakat Kecamatan Sluk yang luar biasa. Terima kasih Pak Camat beserta istri tercintanya Ibu Dila yang luar biasa. Tanpa kalian kita tidak bisa apa-apa hari ini, tapi dengan kalian kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati para kepala desa dan ibu kades, pengabdian kalian hari ini akan menentukan sejarah hidup kalian di masa depan. Jangan takut menyatakan yang benar, dan jangan takut tidak dipilih lagi ketika kita berbuat kebaikan. Yakin apa yang kita tanam, ketegasan kita selaku pemimpin dibutuhkan oleh rakyat. Boleh jadi hari ini mereka tidak senang dengan kita, boleh jadi mereka gelisah dengan keberadaan kita, tapi yakin setelah kita, mereka akan melihat apa yang terbaik yang telah kita pernah lakukan. Tetap semangat para kades. Dan salam saya untuk seluruh kepala ketua BPD, seluruh aparatur desa, kepala dusun, ketua RT,
yakin ketika ada kebersamaan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Yang saya cintai dan saya banggakan para aparatur sipil negara, ASN dan PTT. Kalian membuktikan bahwa kalian bisa mencair dengan rakyat. Kalianlah urat nadinya STBM di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di Kecamatan Seluk. Terima kasih yang sangat luar biasa. Salam dari Bupati kalian semuanya, pemimpin kita yang selalu berharap kita turun ke bawah untuk memberikan yang terbaik buat rakyat Sumbawa Barat. Para calon agen-agen PDPGR, kalian walaupun belum dilantik, saya dapat laporan dari Pak Camat bersama dengan kepala desa kalian luar biasa. Bahkan ada yang belum terima gaji sudah mengeluarkan uang sendiri. Itu luar biasa, pengorbanan yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak agen-agen PDPGR Kecamatan Seluk yang saya cintai dan saya banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama saya mengajak kepada kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin apa yang kita lihat ini bukan hayalan, ini adalah fakta, bahwa di Kecamatan Seluk begitu luar biasa deklarasi. Dari penyambutannya, saya bilang sama kakak Aja tadi, Ibu Hajah Hanifah, ini kita ini kayak orang manten baru kita ini. Baru bisa kita disambut kayak sorong serah. Dan antusias rakyat rakyat Seluk ini sangat-sangat luar biasa. Saya kemarin sebelum ke sini dari Maluk, saya bilang, wih Maluk luar biasa. Saya masuk ke Taliwang, luar biasa juga. Ternyata ada yang lebih luar biasa, itulah Seluk, luar biasa. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ini fakta dan kenyataan. Kalau di tempat lain, makanya ini yang saya khawatir, ini Pak Kapolsek baru ini. Jangan takut, tidak akan berkembang kok COVID-nya. Karena yakin aparatur sipil negara dan rakyat Kecamatan Seluk tetap disiplin. Kita tidak bisa memungkiri bahwa wabah COVID-19 ini ada, tapi kita tidak boleh takut. Era new media seperti ini, kita hidup di era baru ini, kita boleh tahu dan adanya COVID ini, tetapi kita tidak boleh menutup mata juga bahwa kita ini butuh kehidupan. Kita butuh transaksi-transaksi kehidupan silaturahim. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, selama kita tetap memakai protap kesehatannya, terutama memakai masker, insya Allah tidak ada COVID yang akan kena ke kita. Apalagi tadi saya sudah masuk, dicek suhu badan kita, ada juga kita tetap dikasih hand sanitizer atau cuci tangan bahasa kerajaan. Ini adalah salah satu dari pilar STBM itu sendiri. Dan kita sudah tuntas tentang persoalan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Bahkan sekarang ini saya yakin ibu-ibu terutama kalau tidak ada hand sanitizer-nya itu kayaknya ragu untuk keluar rumah. Ini fakta yang ada. Jadi kesyukuran kita pada hari ini di tengah wabah COVID-19, para aparatur sipil negara di mana ada PTT dan ASN dan para agen PDPGR yang dikomandai oleh Pak Camat dengan istrinya, ketua tim penggerak PKK kecamatan dengan seluruh jajarannya, bersatu padu dengan kepala desa dengan seluruh tim penggerak PKK desanya, sudah membuktikan. Dari hasil saya mengikuti deklarasi di 5 kecamatan, yang paling tinggi saya dengar tuntas STBM-nya adalah di Kecamatan Seluk, 98,30 atau di atas rata-rata 95. Ini adalah yang paling tinggi. Walaupun saya sudah mendengar kecamatan-kecamatan yang lain sudah tuntas setelah deklarasinya, dan saya pastikan dan saya yakinkan bahwa ucapan Pak Camat tadi itu bukan janji belaka. Setelah ini pasti akan bekerja keras lagi. Nah, untuk itu Pak Kades, Ibu Kades, ayo semangat.
Untuk kita backup bukan backup camatnya, bukan untuk saya jadi wakil bupati atau pak bupati yang ada, bukan. Ini untuk memberikan kebiasaan baik bagi rakyat Sumbawa Barat, khususnya di Kecamatan Seteluk. Karena kita yakin resapan, sumur resapan ini ternyata sadar dan tidak sadar, orang mampu saja tidak punya sumur resapan. Gara-gara tidak ada sumur resapan, kita bertengkar antara tetangga yang satu dan tetangga yang lainnya. Gara-gara bau, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan ini sudah kita lakukan di Kabupaten Sumbawa Barat dan khususnya di Kecamatan Seteluk. Kalau kita dengar laporannya, Seteluk Tengah misalnya, itu ribuan rumah. Seteluk atas, di atas 500. Nggak gampang bapak-bapak ibu sekalian. Saya tahu ada yang tidak suka dengan Pak Bupati, tidak suka dengan saya, tidak mau membuat sumur resapannya. Padahal bukan rumah saya. Yang bersih bukan rumah saya. Yang datang nyamuk bukan ke rumah saya. Ada yang tidak suka Pak Camat dengan Ibu Camatnya. Ada yang tidak suka dengan Pak Kades dan Ibu Kadesnya. Ada yang tidak suka dengan ASN. Kenapa dia dan kenapa dia? Padahal yang dibantu rumahnya dia. Tetapi dengan cara-cara kita terus bernarasi baik, mempraktekkan hal-hal yang baik, Allah memberikan pintu bagi orang-orang yang kurang baik menjadi baik. Orang yang segan, orang yang enggan, tidak mau membuat sumur resapannya gara-gara teman-teman aparatur sipil negara, para PTT dan ASN dan agen-agen PDPGR yang make-up kepala desa, Pak Camatnya. Alhamdulillah sudah sadar dengan sendirinya bahwa betapa pentingnya kita hidup bersih dan sehat, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, dan kita adalah orang muslim dan muslimat yang yakin bahwa kita harus terus meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bapak-bapak ibu sekalian, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa dalam hidupnya, tetapi Allah memberikan setiap kali kesempatan kepada kita semuanya untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Kalau kemarin kita tidak pernah sapa-sapaan dengan sesama kita atau berprasangka jelek, karena saya dengar banyak hal, masyarakat juga merindukan kedatangan teman-teman aparatur sipil negara untuk mencair bersama rakyat, dan gotong royong sangat-sangat hidup di Kecamatan Seteluk ini. Perubahan ini nyata dan ada, baik dari sikap yang dulu kita kamu-kamu, saya-saya, yang dulu kita tidak mau saling menegur antara yang satu dan yang lainnya gara-gara got, gara-gara sampah. Sekarang dengan gara-gara hal yang kecil yang bisa kita tutupi, kita sudah bisa bersatu padu untuk membangun Kecamatan Seteluk di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi bersih dan sehat. Pekerjaan bersih dan sehat ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian bukanlah pekerjaan gampang. Sama dengan kita disuruh sabar. Ngomong sabar gampang sekali, sabar kok. Sholat kok. Tapi untuk mempraktekkan tidak gampang. Karena yakinlah bapak-bapak ibu sekalian, setiap kita yang hidup di muka bumi ini pasti diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mau baik dikasih cobaan untuk tidak baik. Mampu nggak bertahan kita. Ada orang yang tinggi pangkatnya, sombong atau tidak dia. Ada diberikan kesempatan punya harta banyak, apakah dia itu zolim atau tidak. Ada orang yang diberikan kemiskinan, begitu jatuh sampai miskin, tidak punya apa-apa, dia masih sombong atau tidak, lupa dengan Allah atau tidak. Semua yang kita punya ini tidak akan pernah kekal. Maka saya berharap betul dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Pak Camat, Pak Kades, terutama Pak Kades ini dan Ibu Kades. Kita boleh berbeda jabatannya, namanya. Saya wakil bupati, Bapak Ibu adalah Kades. Tapi kita dipilih oleh rakyat yang sama. Kalau Pak Camat, Polsek, Koramil, Kepala Dinas, setiap hari bisa kita ganti, Pak. Karena masih ada orang yang tanda tangan yang bisa memindahkan.
Tapi kalau Pak Kades, ini takdir Pak. Kecil jabatannya, tetapi ini ada takdir Allah, ada di tangan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Maka sikap tegas sangat dibutuhkan kepada seorang pemimpin. Jangan pikir nanti saya tidak akan dipilih lagi. Jangan takut, toh bapak-bapak ibu-ibu ini tidak pernah bercita-cita jadi kades, tapi Allah mentakdirkan untuk jadi kades. Selama itu benar, lawan dan lanjutkan untuk kita lakukan perubahan di Sumbawa Barat ini. Ini harus kita lakukan. Kalau masih takut, jangan nanti saya tidak dipilih jadi wakil bupati. Nggak apa-apa, nggak jadi wakil bupati juga nggak makan, kita tetap makan. Orang nggak sekolah aja hidup kok. Jadi jangan takut. Selama itu benar, ayo terus kita perjuangkan. Karena yakinlah bahwa kita ini sedang membuat sejarah. Kan kalau Pak Dul nanti ditanya zaman siapa STBN-nya bagus, Pak Dul. Mana kidemu senerap sejarah masih lu. Ini penting bapak-bapak ibu sekalian. Jadi jangan salah, kidemu dulunya so ini jadi kades. Tapi kan bisa ditutup itu. Zaman di so STBM-nya luar biasa, tuntas 100%. Jadi harus kita lakukan ini. Jangan ingin sempurna. Karena kesempurnaan itu bukan karena kelebihan saja. Termasuk kita punya kekurangan, itulah kelebihan yang kita, itulah kesempurnaan itu. Karena Allah itu sudah menentukan ada kurang ada lebih. Kalau ingin sempurna harus kita punya kekurangan, harus punya kelebihan. Kalau mau lebih sendiri bukan manusia namanya. Jadi hidup ini harus berimbang bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Sama dengan aparatur sipil negara. Kalau dulu dilihat PNS terutama guru kayak menara gading yang tidak bisa diotak-atik oleh orang. Dianggap kita sombong. Karena kita ini orang yang kelas menengah ke bawah di lingkungan desa dan dusun yang ada. Mereka merindukan sahabat dan kerabatnya karena banyak orang ketika dia sudah punya jabatan, dia sudah punya kekayaan, dia meninggalkan sahabat dan kerabatnya. Atau sahabat dan kerabatnya takut untuk menegurnya. Tetapi hari ini ASN, PTT di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Senteluk sudah mampu melebur untuk menjadi satu dengan rakyat jelata, dengan orang miskin, dengan orang kaya, dengan para sahabatnya. Dan ternyata itu yang dielukan oleh rakyat yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk itu dari atas ini saya mewakili Bupati Sumbawa Barat kepada seluruh aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun PTT, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami yakin tanpa kalian kami bukanlah apa-apa. Dan Pak Kades, kami juga terima kasih banyak. Jangan sampai deklarasi ini, setelah deklarasi akan kembali seperti dulu lagi. Ayo, Bapak Ibu sedang membuat sejarah. Banggalah membuat sejarah ini. Karena sejarah hari ini bukanlah untuk Bapak Ibu saja, tetapi Bapak Ibu punya anak dan cucu yang akan dibuatkan cerita di dalam hidup dan kehidupan. Kalau ceritanya baik, maka anak cucu Bapak Ibu akan menjadi baik, akan mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Tapi kalau kita membuat sejarah yang tidak baik, yang kena bukan Bapak Ibu hari ini saja, sampai keturunan kita, anak kita, cucu kita akan menjadi imbas negatif gara-gara sang bapak dan sang kakeknya. Ini ayo kita berbuat. Jangan pikir kita diri kita sendiri, pikir hari esoknya. Jangan takut melakukan hal yang benar. Jangan takut bapak-bapak ibu sekalian. Selama kita benar, ayo terus kita berbenar. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bapak-bapak ibu sekalian, hidup ini butuh perubahan. Perubahan ini sudah kita buktikan, tetapi jangan stuck. Semua kita diberikan kesempatan untuk berubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan ini sudah kita lakukan dan sangat berat. Kalau saya dengar ceritanya Pak Camat nangis sama istrinya, betapa sakitnya mendorong para aparatur sipil negara, Pak Kadesnya, warganya yang tidak mau membuat resapannya, yang tidak mau membersihkan rumah tangganya. Nangis beliau. Dan saya dengar mau mengundurkan diri di camat. Betapa tantangannya sangat-sangat besar.
Tetapi itulah hikmahnya hidup ini. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada masalah, ngapain untuk hidup? Selesai, itu paripurna kita hidup. Seninya hidup itu kalau kita punya masalah, sama dengan orang berutang. Saya yakin apalagi aparatur sipil negara tidak ada yang tidak punya utang nih. Dapat duit kasih habis, giliran mau bayar sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau ambil bank rontok. Kalau datang bank rontok, kalau ada anaknya di depan kasih tahu saya nggak ada katanya. Tapi pas naik turun ke bawah kalau rumahnya panggung. Kalau dikejar di rumah ke bawah panggung, naik ke atas rumah dia. Kalau bisa, kalau bahasa kita barabatinnya, sembunyi dia Pak. Tetapi tidak jerah-jerah, berutang lagi besok itu. Padahal dia sedang menghadapi masalah, kita menghadapi masalah. Tetapi umur kita tidak tergantung dengan masalah. Umur itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan COVID. COVID itu tidak membunuh kita, tetapi yang menarik nyawa kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus berubah, berbenah. Karena Allah itu menyerukan kepada kita semuanya, aku tidak akan merubah nasib satu kaum manakala kaum tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Innallaha la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Kalau kemarin ada yang tidak mau buat resapan, tidak usah kita bicarakan lagi. Kalau tetangganya sudah bersih, dia akan malu sendiri. Dan bisa jadi orang itu akan kena sanksi sosial di masyarakatnya. Rumah orang lain sudah bersih, baunya tidak keluar-keluar, giliran rumah dari rumah dia akan keluar baunya yang begitu luar biasa. Dia pasti akan dikasih sanksi sosial. Ayo terus kita berubah. Kalau sekarang kemarin mungkin juga ada aparatur sipil negara ASN yang tidak mau buat semua resapannya. Ada beberapa ASN yang begitu. Tetapi setelah diberikan penyadaran bahwa ini untuk mereka, karena saya yakin ada juga ASN yang tidak memilih kami, yakin saya. Tapi stoplah, berbeda itu sunatullah. Tetapi ini demi kebaikan kita bersama, bukan kebaikan saya, bukan kebaikan Pak Bupati, bukan kebaikan camat. Rumah bapak yang bersih, rumah ibu yang bersih, yang menikmati bapak ibu. Saya tidak pernah ke rumahnya bapak ibu kok. Yang nyaman itu bukan hanya bapak ibu, tetapi ada anak cucu bapak ibu di dalamnya. Ada keluarga yang hidup, karena yakin bapak-bapak ibu sekalian, penyakit diare, penyakit cacingan, muntaber, ini gara-gara kita punya got yang tidak bersih. Ada air mengalir yang tidak jelas. Tempat BAB masih di luar. Tapi yakinlah, alhamdulillah kita sudah ada tempat BAB-nya masing-masing yang sudah disiapkan oleh pemerintah dulu pada periode pertama. Maka saya ingatkan kepada agen-agen PDPGR, kalian ini adalah bagian dari perubahan, dari harapan masyarakat, kritik dan saran masyarakat dari agen PDPGR tahap pertama. Dari tingkat pendidikannya, dari cara kerjanya, saya bangga dengan agen PDPGR tahap pertama. Terlepas ada yang tidak suka, tetapi yakinlah mereka dengan tidak ada sekolahnya bapak-bapak ibu sekalian. Bahkan ada yang tamat SMP, bahkan SD, bahkan tidak ada ijazahnya, tetapi mereka sudah begitu luar biasa menuntaskan jambanisasi di Kabupaten Sumbawa Barat yang pertama kami. Mereka luar biasa. Ada banyak kelebihan yang telah diberikan kepada kita sehingga mereka dapat memberikan perubahan yang nyata di desa masing-masing. Mereka berani berbicara, mereka berani untuk mengangkat persoalan di tingkat desa masing-masing. Begitu luar biasanya mereka. Tanpa sekolah, mereka sudah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Untuk itu, kalau memang masih ada yang bertahan menjadi agen atau yang sudah tidak menjadi agen PDPGR tahap pertama, saya atas nama Bupati Sumbawa Barat menyampaikan terima kasih yang begitu besar. Terlepas ada kritik, ada saran, ada kezoliman kepada kalian, tapi saya dengan Pak Bupati Sumbawa Barat sangat bangga dengan kalian, agen-agen PDPGR tahap pertama.
Dan ini tantangan bagi agen yang hari ini. Kalian ini sudah memenuhi syarat segalanya. Ada yang sarjana, minimal SMA. Umur kita atur. Kalau kalian kalah dengan agen yang tidak ada sekolahnya, maka tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan bagi agen PDPGR. Jadi kalian harus bekerja keras, harus menunjukkan bahwa kalian lebih luar biasa daripada agen-agen yang kemarin. Apa yang kurang di agen PDPGR tahap pertama sudah kami tutupi secara administrasinya, tetapi secara perilakunya kalian yang harus menutupinya. Kalau memang kemarin ada yang malas hukumnya, sekarang jangan agen itu malas. Kalau dulu ada yang mendata cuman keluarganya, sekarang jangan. Ayo data semuanya. Kita berbuat terus untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Sumbawa Barat. Karena kalian adalah ujung kami, yang paling ujung adalah orang sporting kami di tingkat paling desa. Di sini ada Pak Kades, di sini juga ada Pak Camat. Jangan intervensi pekerjaan Kades dan Camat. Koordinasi. Karena kalian yang hadir hari ini itu rekomendasinya banyak. Ada rekomendasi Kades, ada ini segala macam. Walaupun tim penilai tampak melihat itu, tetapi semuanya sudah kita akomodir bahwa agen-agen PDPGR secara peraturan daerah, syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat. Dan mudah-mudahan kalian dapat memberikan bukti, bukan janji. Kalau hari ini kalian bekerja, jangan-jangan karena belum ada SK-nya. Jangan-jangan setelah ada SK-nya mundur lagi ke belakang. Jangan sampai. Ya, terus kita bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada aparatur sipil negara. Jangan pernah berhitung dengan apa yang kalian sudah keluarkan. Jangan. Saya tahu kalian keluar uang. Kalian keluarkan tenaga. Jangan hitung. Nanti tidak jadi amal. Supaya bermanfaat, sudah dimanfaatkan oleh banyak orang, supaya kalian juga dapat bermanfaat untuk diri kalian. Ketika kalian mengeluarkan sesuatu, jangan sampai sia nyesal. Suainan Pak Camat kesulut numbang. Nah, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Karena Allah itu jago, Allah itu maha kuasa dan maha segalanya. Siapa yang pandai memberi akan ditambah nikmatnya. Inilah salah satu kita kesyukuran sebagai aparatur sipil negara. Karena tidak semua rakyat Sumbawa Barat bisa menjadi ASN. Tidak semua rakyat Sumbawa Barat bisa menjadi PTT. Nah, sekarang kalian punya kesempatan. Dan ini harus disyukuri. Salah satunya ya caranya kita saling yuran, saling isi mengisi. Ini penting saya sampaikan supaya apa yang kalian tanam ini akan beramal baik, akan menjadi pahala yang baik bagi kalian. Bukan bagi saya, bukan untuk Pak Bupati, bukan. Karena yakinlah orang yang kalian bantu, ada banyak orang yang tidak mampu. Gara-gara mereka sekarang setara dengan kalian. Mereka sudah punya sumber resapan, lingkungannya bersih, dan insya Allah suatu saat mereka akan membalasnya kepada kalian. Kalau tidak mereka, Allah pasti akan membalas semua kebaikan kalian yang setelah kalian berikan kepada rakyat, khususnya di Kecamatan Seteluk ini. Nah, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Camat, Ibu Camat, Pak Kades, Ibu Kades, kepada seluruh aparatur sipil negara, ASN, PTT, para agen PDPGR. Tadi saya lihat yang nari luar biasa, yang nyanyi begitu luar biasa. Kalian itu enak nyanyinya. Tadi saya lihat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK lab beliau nih. Nah, berarti beliau senang dengan teman-teman yang nyanyi tadi. Paduan suaranya luar biasa. Terima kasih banyak ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Apapun yang terjadi, kalau ada hal yang salah di dalam kalian berbau dengan masyarakat, jangan dijadikan dendam. Ayo terus kita berprasangka baik, bernarasi baik. Yakin dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah akan memberikan kebaikan sebaliknya kepada kita semuanya. Nah, sekali lagi Pak Camat, Ibu Camat dan seluruh masyarakat Seteluk, terutama ASN, PTT dan agen PDPGR, kami ucapkan terima kasih
Pak Kapolsek, mudah-mudahan Bapak terus mendampingi Pak Camat kami ini, Pak Koramil juga ya, seluruh Babinsa, Babin Kaptipmas. Saya yakin dengan kalian aparat keamanan, Pak Upik selaku camat dan Pak Kades ini nyaman bekerjanya. Dan kalau ada saran, kritik langsung ke beliau nggak apa-apa demi kebaikan kita bersama-sama. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat, Kecamatan Seteluk sudah dideklarasikan tuntas STBM paripurna untuk Kecamatan Seteluk. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan, selalu pakai sabun. Makanan, air minum, tangga dikelola dengan benar. Lanjut biasakan mengolah sampah rumah tangga. Terakhir limbah cair yang ada di rumah tangga dikelola dengan benar. Satu kontainer sembarangan. Cuci tangan, selalu pakai sabun. Makanan, air minum, rumah tangga dikelola dengan benar. Lanjut biasakan mengolah sampah rumah tangga. Terakhir limbah cair yang ada di rumah tangga dikelola dengan benar. STBM wujud ODM. STBM wujud ODM. Kecamatan Seteluk, tuntas STBM. Kecamatan Seteluk.